Halo guys, kembali lagi dengan saya Dwi Rizky Riyandi dalam channel Dinatek. Pada video kali ini kita tidak mereview atau mengunboxing, tetapi saya akan memberikan sedikit informasi atau ya sekedar pengetahuan mengenai tentang mouse. Kita tahu mouse itu merupakan salah satu perangkat yang sering dipakai di laptop ataupun di komputer, yang mana mouse ini juga memiliki beragam jenis, yaitu ada mouse wireless dan juga mouse wire atau mouse kabel. Di sini saya akan menjelaskan dari perangkat kedua tersebut, apa perbedaannya, apa kelebihannya, dan apa keadaan dan posisi yang menentukan kita harus menggunakan mouse wireless atau mouse kabel. Mouse wireless adalah perangkat input komputer yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan dengan komputer atau laptop, memungkinkan pengguna menggerakkan kursor di layar tanpa kabel. Secara deskripsi lengkapnya, mouse wireless ini itu mempunyai komponen dan teknologi transmitter atau pencar yang biasanya terletak di dalam mouse itu sendiri. Transmitter ini mengirimkan sinyal kabel ke receiver, yang mana receiver atau penerima yaitu perangkat kecil yang dihubungkan ke port USB pada komputer, yang mana beberapa mouse wireless ini menggunakan receiver khusus, sementara yang lain memanfaatkan teknologi Bluetooth yang sudah ada di komputer. Mouse wireless juga menggunakan baterai, yang mana mouse wireless ini biasanya menggunakan baterai AA atau AAA, meskipun beberapa model dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang menggunakan kabel USB. Untuk sensornya sendiri yang digunakan itu bisa berupa optik atau laser yang berfungsi untuk mendeteksi pergerakan mouse dan mengubahnya menjadi pergerakan kursor di layar. Untuk keuntungan menggunakan mouse wireless, yang pertama itu ada kebebasan gerak, yang mana tanpa kabel pengguna memiliki lebih banyak kebebasan untuk menggerakkan mouse dan mengurangi kekacauan kabel di meja kerja. Secara portabilitas, mouse wireless ini lebih mudah dibawa kemana-mana, terutama bagi pengguna laptop yang sering berpergian. Untuk fleksibilitasnya sendiri itu dapat digunakan dari jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan mouse kabel. Idealnya untuk presentasi atau penggunaan di ruang yang luas. Untuk koneksinya sendiri itu ada beragam jenis. Yang pertama adalah RF atau radio frekuensi, yang mana menggunakan frekuensi radio untuk berkomunikasi antara mouse dan receiver. Biasanya receiver RF ini menggunakan port USB. Yang kedua ada Bluetooth, yang mana tidak memerlukan receiver USB terpisah jika komputer sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Koneksi ini memungkinkan kompatibilitas yang lebih luas dengan berbagai perangkat. Untuk fitur tambahannya itu ada tombol ekstra, yang mana beberapa mouse wireless itu dilengkapi dengan tombol tambahan yang dapat diprogram untuk fungsi tertentu, seperti tombol navigasi ke depan atau belakang di browser. Lalu ada DPI atau dots per inch yang dapat disesuaikan, yang mana ini itu mampu mengatur sensitivitas mouse sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kelebihan ini itu penting untuk para gamer atau yang suka main game atau pekerjaan yang berhubungan dengan desain grafis ataupun media kreatif. Secara ergonomis, mouse wireless ini didesain dengan ergonomis yang tepat untuk mengurangi ketegangan pada tangan dan pergelangan tangan selama penggunaan jangka panjang. Lalu ada juga mode hemat daya, yang mana beberapa mouse itu memiliki fitur untuk menghemat baterai dengan masuk ke mode tidur saat tidak digunakan. Walaupun punya kelebihan, mouse wireless ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu pertama ada keterbatasan baterai, yang mana memerlukan pergantian atau pengisian ulang baterai secara berkala. Secara potensi intervensi juga sinyal wireless dapat terganggu oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi radio yang sama. Secara harga juga biasanya lebih mahal dibandingkan dengan mouse kabel dengan spesifikasi yang setara. Secara kesimpulan, mouse wireless ini adalah pilihan populer bagi banyak pengguna karena kenyamanannya dan kemampuannya untuk meningkatkan produktivitas dengan mengurangi kekacauan kabel, baik untuk penggunaan sehari-hari, gaming, atau pekerjaan profesional. Mouse wireless itu menawarkan fleksibilitas dan kebebasan yang tidak dapat diberikan oleh mouse kabel. Lalu untuk mouse wireless, untuk mouse kabel atau mouse wired adalah perangkat input komputer yang menggunakan kabel untuk menghubungkan ke komputer atau laptop, yang mana memungkinkan pengguna menggerakkan kursor di layar. Untuk komponen dan teknologinya yaitu ada kabel, yang mana kabel ini menghubungkan mouse ke port USB pada komputer. Kabel ini itu mengirimkan sinyal input dari mouse ke komputer. Teknologi sensor yang digunakan oleh mouse ini itu bisa berupa optik atau laser yang mendeteksi pergerakan mouse dan mengubahnya menjadi pergerakan kursor di layar. Untuk tombolnya sendiri itu biasanya terdiri dari dua tombol, yaitu ada tombol utamanya kiri dan kanan dan roda gulir atau scroll wheel di antara keduanya. Lalu untuk casingnya sendiri itu terbuat dari plastik atau bahan lain yang tak nama
dirancang untuk kenyamanan dan penggunaan jangka panjang. Untuk keuntungan mouse wired dibandingkan dengan mouse wireless, itu pertama ada koneksi stabil. Yang mana mouse kabel ini itu memiliki koneksi yang stabil, yang mana kabel memastikan koneksi yang stabil dan responsif tanpa risiko intervensi sinyal atau kehilangan koneksi seperti mouse wireless. Lalu mouse ini itu tidak memerlukan baterai seperti mouse wireless, yang mana hal ini itu dapat lebih praktis untuk penggunaan jangka panjang dan juga harganya lebih terjangkau, yang mana biasanya lebih murah dibandingkan dengan mouse wireless dengan spesifikasi yang sama. Jadi kesimpulannya, pilih mouse wireless jika Anda memerlukan mobilitas tinggi, kebebasan gerak tanpa kabel, dan memiliki anggaran untuk baterai atau preferensi untuk meja kerja yang bersih dan juga rapi. Atau jika teman-teman ingin memilih mouse kabel, jika teman-teman membutuhkan koneksi yang sangat stabil dan responsif, tidak ingin repot dengan pergantian baterai atau memiliki anggaran yang lebih terbatas. Akhirnya, pilihan antara mouse wireless dan mouse kabel itu sangat tergantung pada preferensi teman-teman dan kebutuhan teman-teman sendiri. Secara evaluasi, situasi penggunaan teman-teman, dan pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu saja tentang video kali ini. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa follow akun sosial media kami untuk tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari video kami. Sekian dari saya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.